Salam sejahtera Rich People. Selamat berjumpa kembali di Andal Growth Strategy. Pertemuan kali ini saya akan membahas dari sisi financial business software paket massal. Nah, sebelum membahas financial dari software paket massal ini, saya akan membahas sedikit tentang contribution margin. Apa itu contribution margin? Contribution margin merupakan selisih antara harga jual dengan biaya variabel. Jadi kalau suatu barang dijual dengan harga Rp10.000 dan variable cost-nya adalah Rp3.000, maka contribution margin-nya Rp7.000. Artinya, setiap unit barang yang terjual akan memberikan kontribusi terhadap keuntungan sebesar Rp7.000. Dari sini dapat dilihat, seandainya suatu produk yang akan dijual mempunyai variable cost yang rendah, maka contribution margin-nya akan tinggi, sehingga akan berpengaruh terhadap profit perusahaan. Pada saat Andal Software membuat custom software, yang terjadi adalah variable cost-nya tinggi, karena yang menjadi variabel adalah biaya untuk membuat software. Semakin banyak software yang dibuat, maka biayanya akan semakin naik, karena harus menambah biaya karyawan untuk membuat programnya. Saat itu, saya mengamati perkembangan software di Amerika, dan ternyata perusahaan software yang berkembang adalah perusahaan software yang membuat paket seperti Quicken. Awal perusahaan software Quicken ini adalah untuk membantu istri si founder Quicken membuat laporan pajak yang terasa memakan waktu dan dilakukan setiap tahun. Maka suaminya membuatkan softwarenya, dan ternyata software tersebut banyak peminatnya, dan jadilah Quicken perusahaan software yang cukup besar. Nah, perusahaan software lain yang saat itu menjadi perusahaan yang mendunia adalah Tech Easy Accounting. Penggunanya sangat mudah dan lengkap untuk perusahaan dagang. Setelah saya perhatikan software paket tersebut, ternyata struktur biaya dari software paket berbeda sekali dengan software custom. Software custom, setiap kali ada permintaan dari customer, maka harus membuat software baru lagi. Sedangkan pada software paket, pembuatan softwarenya hanya dilakukan sekali saja. Dan setelah software tersebut jadi, maka selanjutnya adalah perbaikan dan pengembangan dari software tersebut. Jadi sebetulnya yang dilakukan dengan software paket adalah menggeser biaya variabel menjadi investasi. Dan biaya variabelnya adalah biaya pembuatan kemasan yang relatif sangat murah sekali, seperti terlihat pada gambar. Kalau pada custom, variable cost-nya adalah pembuatan software, dan pada software paket, pembuatan software ini menjadi investasi, dan kemasan menjadi variable cost. Kita tahu bahwa kemasan software nilainya sangat rendah. Pada software custom, biasanya biaya membuat software menjadi variabel karena setiap menerima pesanan selalu membuat software baru. Sedangkan pada software paket, pembuatan software menjadi investasi. Karena pembuatannya sekali saja dan dijual berkali-kali. Yang perlu dilakukan untuk development adalah pengembangan produk. Dengan mengubah dari variable cost menjadi investasi, maka contribution margin-nya menjadi lebih besar. Jadi bila dilihat dengan grafik cost dan revenue seperti terlihat pada gambar ini, grafik tersebut dapat dilihat setelah titik impas, maka kenaikan profitnya menjadi lebih besar karena variable cost-nya kecil. Pada saat itu, software dijual sekitar Rp900.000 dan dipotong untuk toko sekitar 30%. Sehingga revenue yang didapatkan adalah sekitar Rp630.000 per unit software terjual. Sedangkan biaya untuk pembuatan box, disket, dan buku manual pada saat itu sekitar Rp75.000. Sehingga contribution margin setiap unit produk terjual adalah Rp630.000 dikurang dengan Rp75.000, menjadi Rp555.000 per unit terjual. Contribution margin ini besar digunakan untuk menutup biaya investasi yang telah dikeluarkan untuk membuat software. Sehingga apabila membuat software paket kemudian tidak laku,
maka akan mengalami kerugian yang cukup besar. Tetapi kalau softwarenya laku di pasar, maka biaya investasinya akan dengan mudah tertutup. Revenue yang didapat dari software paket ini adalah dari hasil penjualan melalui toko-toko. Dan biasanya toko tidak mau membeli softwarenya, tetapi mereka akan membayar hanya software yang laku saja. Jadi sistemnya adalah consignment atau konsinyasi. Untuk menagih, biasanya setiap bulan tim kami akan mendatangi toko-toko dan menghitung jumlah software yang terjual. Kemudian dari pencatatan penjualan tersebut, kami baru membuat tagihan. Dan tagihan ini biasanya dilakukan 1 bulan setelah ditagih. Artinya kami memerlukan waktu 1 bulan lebih untuk mendapatkan uang penjualan. Selain itu, penjualan dilakukan di toko tidak selalu naik. Jadi fluktuasi jumlah penjualan naik turun secara tidak beraturan. Baik, rich people, sharing saya sampai di sini. Mudah-mudahan sharing saya ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan.